Sekarang memasuki hadis kelima. Wa unasu fil qabri. Ya, ketemu ya? Nah, itu dibuka materinya. Hadis kelima, wa unasu fil qabri. Nah, kata-kata wa unasu fil qabri itu ada di hadis kedua dulu, pertemuan kedua. Nah, ada di sana itu kata-kata wa unas. Ini saya rinci. Nah, itu. Wa unasu dihibur fil qabri di alam kubur. Ya. Kalau di alam kubur berarti mati dulu. Mati dulu. Nah, tak bisa masuk sana sebelum melalui kematian. Ya, si alam kubur itu ya alam barzakh sana itu. Ini ada kitab khusus yang berbicara tentang alam-alam sana. Ada kitabnya Ibnu Qayyim Ar-Ruh. Jadi berbicara tentang roh itu. Kemudian Imam Qurtubi Ad-Dzikra itu juga berbicara tentang proses-proses kematian di alam kubur dan juga di alam akhirat. Bacanya bikin keringetan. Bacanya bikin keringetan itu. Nah, ini apa? Dihibur di dalam kubur. Berarti kan api ya. Nah, ada lawannya ini. Dikebui di dalam kubur. Berarti ada siksa kubur. Banyak hadis-hadis yang berbicara tentang siksa kubur. Ngeri. Ya. Tapi ini berbicara tentang kebaikannya yang diperoleh melalui sholat. Itu. Saya baca tuh agak ngeri itu. Jadi saya lawannya daripada dihibur wa unasu fil qabr ini, lawannya saya selipkan di belakangnya itu sebagai lawannya. Ya ada keringetnya titik. Lagi kan enak nih loh. Lawa unasa kan enak, hiburan di dalam kubur. Nah itu. Jadi statnya itu ya ketika masuk kubur. Nah, ketika seorang itu sudah dipendem, orang yang meninggal itu masih mendengar langkah terompah kaki, kedengaran itu. Iya yang mengantarkan itu loh di kuburan itu. Nah, ketika pulang mesti terdengar. Nah, itu luar biasanya alam roh. Sudah sekatnya sudah tidak ada. Sekatnya kan alam jasad ini. Itu sekat. Penghalang. Nah, ketika sudah di alam sana itu masih terdengar. Jadi peka sudah telinganya itu. Semuanya terpeka. Nah, setelah tidak ada, baru 2 orang itu datang, malaikat itu. Kok rokib atid? Rokib atid itu untuk orang yang masih hidup. Mungkar dan nakir. Wah. Ya nanti kan gini, didudukkan. Nah, setelah semua pulang ya ini hadisnya, didudukkan. Ya kalau kita tuh orang soleh datang ke alam kubur itu dengan bawa iman dan ketakwaan dan amal soleh, tenang dia tuh orangnya itu, tidak merasa takut, ya biasa, tenang. Jadi tetap di sana nggak apa-apa. Justru kagetnya setelah malaikatnya tidak ada. Apa kagetnya? Saya tunggu. Wah, ini paling seneng ini Pak Nur Cahyo ini. Penasaran. Ya nanti ini kan pria semua. Jadi yang datang tuh cewek. Iya.
Kalau yang dikubur tuh wanita, sing teko iku apa? Apa ya? Cowok. Cowok tapi sing anu. Ya ganteng, nggak ada di dunia itu. Ya nanti tak saya jelaskan. Ini dulu. Masa langsung mencolot? Ya ndak runtut. Ya, itu pancingan aja ya. Itu ya. Jadi, nah setelah dibaringkan di dalam kubur, kemudian apa? Setelah orang-orang itu meninggalkan, nah baru datanglah dua malaikat itu, malaikat Munkar dan Nakir, didudukkan orang itu, didudukkan. Ya untuk menanyakan apa? Tentang ketauhidannya, tentang keimanannya dulu ketika dunia itu. Ini saya mencari hadis ini, ya Allah. Kalau di sini kan apa? Diriwayatkan oleh Al-Barrah. Saya nggak punya kitabnya. Tak cari di kitab-kitab apa Indo itu. 2 hari saya mencarinya ini. Baru ketemu tadi pagi. Abu Daud ayat nomor hadisnya tuh 4127 itu. Hadisnya panjang. Jadi tak tulis hadisnya saja. Tak tulis nomornya. Tapi di situ juga mencakup pertanyaan yang akan ditanyakan di dalam kuburku. Ada tes ya. Sebelum tinggal di situ lebih jauh lagi ada tes. Ada password. Passwordnya ya ketika di dunia itu passwordnya harus punya password ya. Nah, tesnya nanti di alam kubur itu. Nah, fayatihi malakani, maka ketika datang malakani 2 malaikat syadidan. Syadid itu banget. Ya ketika orang yang didatangi itu orang kafir atau pelaku dosa, serem. Serem ya itu. Tapi ketika yang didatangi orang soleh kalem. Ya makanya tenang gitu. Kan di dalam kubur itu gelap sekali. Gelap sekali. Kemarin sudah tes ya kegelapan. Kemarin tak ajari jangan tes kegelapan ya. Iya. Wih. Ya kalau tes sederhana kita pejamkan mata. Kegelapannya gimana? Tapi ini walaupun kita pejam tapi masih melihat. Ketika tangan digerakkan di depan mata masih kelihatan. Nah, walaupun samaran kelihatan nih gerakannya tangan. Coba praktekkan. Atau padam lampu. Padam lampu. Tambah di desa. Padam lampu. Nah, itu gelap. Nah, lampu padam terus merem ini. Tambah gelap. Di alam kubur tambah sekali. Kan pancani alam dunia bumi ini itu semesta alam gelap. Yang menerangi terangnya itu ya bintang itu, matahari itu. Kalau bulan bukan sinar tapi cahaya, hanya pantulan dari matahari. Gelap aslinya itu. Nah nanti di kubur tuh ya gitu. Nah nanti akan ada cahayanya nanti. Itu. Al-intihari fayan tahirani wayuhlis apanya rata rusak iki. Wayujlisani jalis dan mendudukkan mayit itu fayakulani dan kedua mereka itu berkata lahu kepada mayit marrabbuka siapa Tuhanmu, madinika apa agamamu, man nabiyuka siapa nabimu. Nah itu ada kasih contohkan. Ini Rasulullah yang kasih tahu. Ini kan kita nyelamat itu pasti
apa Kamu kalau Mutin ya, sama Pak Mutin tuh ya. Ya tapi tetap enggak apa ya, tetap enggak akan bisa. Loh misalkan gini, bisa dicakap pakai bahasa Arab ya? Iya. Nah terus gimana kami nggak bisa? Bisanya bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Indonesia, gampang. Sholat tuh sing tepak. Engko moro-moro iso dhewe. Sholat tuh sing tepak. Apa tepak itu? Benar. Seperti yang dilakukan oleh sholatnya Nabi. Teko enti sinau. Sinau itu. Nah, itu ya. Ini pertanyaannya. 3 tapi juga apa? Meruntut melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Marrabbuka? Siapa Tuhanmu? Nah, ya. Kok apa hubungannya dengan sholat? Dengan pertanyaan siapa Tuhanmu? Ya, sholat kan yang mengenal Tuhan. Jangan siapa istrimu? Istri saya sebut namanya saja. Iya. Siapa anak pertamamu? Nama anak saya. Nah, kan sakit takut arek nom. Kekasihmu siapa? Kasih bayangan. Kayak kan terus duwe jodoh ya. Ya gitu. Dia tuh akan sering disebut. Kekasihnya tuh akan sering disebut. Ya gak akan lupa ketika siapa cewekmu, siapa kekasihmu, langsung disebut. Sering disebut kok sering. Nah kita juga di dalam sholat itu Allahu Akbar. Nah itu kita menyebut. Ya kalau nggak sholat gimana menyebutnya? Nah, itu bacaan-bacaan itu ada di dalam sholat. Itu. Walaupun apa ya sudah kenal Tuhan Allah kenal tapi gak sholat nggak bisa. Ingat di hadis pertama dulu, pertemuan pertama, as-sholatu, hadis pertama, imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Kalau nggak melakukan itu sama saja merobohkan, itu tiang utama ya, tiang utama ambruk yang lain ikut, ikut. Nah, itu ya, ingat hadis pertama, ingat itu. Nah, itu maka tak taruh depan, itu tak saya taruh depan itu. Nah, di situ kuncinya. Jadi berapa kali jenengan menyebut nama Allah sak sifatnya itu, kemahabesarannya di dalam salat? Berapa kali? 12 kali. Kalau dihitung dalam satu rakaat. Nah, itu menyebutnya 12 kali. Coba hitung Allahu Akbar ada berapa? Takbir pertama Allahu Akbar, dan bilang lagi mau ruku, langsung sujud. Ruku dulu kan bilang Allahu Akbar. Ya. Kemudian mau ruku Allahu Akbar, mau ruku, mau sujud Allahu Akbar. Kemudian bangkit dari ruku, dari sujud Allahu Akbar, kan sujudnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 6 ya, 6 kali ya, 6 kali dah. Ya, keliru saya nulisnya ini. Saya nulisnya kok 12 kali ya. Nah itu iya betul, itu dalam satu rakaat, betul, satu rakaat. Nah rakaat yang tersedikit salat subuh toh 12 ya. Subuh itu ada rakaat. Ya salah saya ini ya. Nulisnya. Ya itu tadi sudah ngomong matematika saya itu buruk. Coba hitung lagi ya. Kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Kemudian takbir lagi,
mau ruku, Allahu Akbar. Kemudian bilang lagi mau sujud, bangkit dari sujud. Nah, berarti mau sujud lagi, bangkit lagi. Nah, itu berarti ada 6 dalam satu rakaat. Nah, kalau 2 rakaat berarti 12. Iya, sholat yang terpendek. Ya, 12. Jadi salat subuh itu berarti ada 12 kali kita menyebut nama, ya keliru ini, tulisan saya keliru. Nah, kemudian kalau sholat duhur 4 rakaat berarti 12 kali 2 ya. Iya, 24. 24. Oh ya, keliru saya. Ya, tulisan saya keliru, nanti tak edit lagi ya, tak edit lagi. Iya. Iya. Karena kan subuh 2 rakaat kali 2, terus duhur 4 rakaat kali 4 kan gitu. Jadi ketemu total 240 kali. Keliru itu. Iya, betul. Kebanyakan ini. Ya, supaya apa, nambah lagi belum sholat rawatibnya. Ditambah itu lagi. Terus tapi terkadang kan apa? Orang tuh sholat itu pokoknya sudah melakukan. Nah, jadi pokoknya sudah melakukan katanya tuh gitu. Ada seakan-akan gitu. Kita tuh seakan punya hutang. Seakan main sahur-sahuran dengan Allah tuh. Padahal itu rahmat loh. Kata Allah tuh, sholat itu untukmu. Walaupun saya kesini ya tetap untukmu. Kebaikannya untuk dirimu sendiri. Itu. Bana sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, kan gitu. Kan untuk dirimu sendiri. Beda kalau puasa. Puasa itu untuk Allah. Itu milik Allah, ya pahalanya hanya Allah yang ngasih, terserah berapa, rahasia. Nah, jadi kalau salat itu hanya untuk dirimu sendiri, kan gitu. Nah, belum lagi wiritan. Kan ada kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wiritan kalau sudah salat. Nah, dan itu kan di luar ya. Tapi di sini apa? Ya, yang wiridan itu ya menguatkan kalimat takbir, penyebutan nama Allah di dalam sholat. Kan judulnya itu apa tadi? Judul utamanya kebaikan-kebaikan di dalam sholat. Nah itu 10 kebaikan, ada 10 hadis itu. Iya itu. Ya ini sholat yang fardu. Sholat yang fardu. Nah sholat fardu itu punya sholat sunnah yang nemplek, namanya rawatib, yang mengikuti. Nah itu kecuali habis asar dan habis subuh. Nah itu tidak ada. Nah sholat sunnah itu yang lain kan banyak. Nah jadi apa ya, punya nilai tersendiri ketika kita memanggil Allah, menyebut dan sifat Allah di dalam sholat. Nah itu. Jadi banyak ya apa penyebutannya. Nah, ya ketika kita ditanya marrabbuka, siapa Tuhanmu? Ya kalau dulu ketika dunia itu sering apa ya, sering sholat dan banyak sholat. Sering sholat maksudnya ya sholat wajibnya. Banyak sholat, melakukan yang sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah sholat sunnah. Nah itu ya nanti di kuburan kita ditanya ya otomatis ya iso enteng. Apa jawabannya? Marrabbuka? Allahu Rabbi. Allah Tuhanku. Allahu Rabbi. Nah, gitu. Kalau sekarang hafal ya besok ya belum tentu iso. Lawang orang itulah apa diurui akdun nikah. Pakai bahasa Arab, hafal. Pas hari hanya gak iso. Ono sing dulu apa
Ketika diajari itu wes enak fase hafal. Pas hari hanya pletot sudah nggak jelas. Yang mending pakai bahasa Indonesia, saya nggak ngulang. Itu kalau 3 kali berturut-turut gagal gimana ya? Ya, Ulang. ya dia nu Sana. mana? Makanya apa? Biar nggak ngulang, kehidupan seharinya itu gimana? Gitu, saudara. Jadi selain apa ya bahasa Arab itu juga paham dengan kalimat itu paham. Ya, jadi tidak hanya asal ucap, enggak. Itu janji suci, ikrar itu. Akdun, akad, akdun, akad an-nikahu nikah. Gak main-main, musakral sekali sampai keringetan kabeh. Kemarin keringetan toh? Jenengan. Wah itu pada Ini nangis sampai nangis. sampai nangis. Dua-duanya nangis karo. Ya, nangis bahagia. Ya, ya. Pak Dosoleh nangis bahagia akad nikahnya. Ya gitu. Saya nikahkan. Sudah diurui wis fase pakai bahasa akad nikah. Pas harinya lali. Ya kadang apa diucapkan itu terbata-bata ya sebenarnya pakai bahasa Indonesia aja. Iya. Dan sekali akad nikah langsung sah. Nah, itu ya gak sah, Pak. Gak sah ya apa? Gak sah. Loh. Ya kalau gak sah. Gimana kalau gak sah? Namanya gak sah tuh. Nah, makanya dihindari jangan sampai berulang. Sekali salah bahasa Arab ganti aja bahasa Indonesia langsung. Makanya ketika tepat ucapannya sah. Kan itu. Saya diceritain ini apa itu juru kuncinya makam Yusuf. Itu saudaranya ya dari Madiun sama Gresik kan lain. Nah ini orang Madiun itu membaca tajwidnya itu kurang fasih. Soalnya ditentang terus sama orang Gresik tadi. Terus sama Pak apa itu Pak Pur itu saya itu enggak membaca Al-Quran di situ. Tujuan saya mau menikah. Akhirnya disahkan sama orang Gresik tadi. Nah, lah iya, ini terlalu fatal Pak persoalan gitu. Jadi tajwid itu untuk baca Al-Quran, bukan untuk hal-hal seperti itu. Jadi kenapa tajwid itu kok dibawa-bawa, malah menimbulkan masalah. Nah, itu gitu. Kembali lagi. Marrobuka ya. Nah, jadi bahasa Indonesia. Jadi nggak usah terlalu itu. Yang penting sah. Nah, gitu. Jadi itu ya kaitannya pertanyaan apa marrobuka dengan sholat. Jadi di sholat kita banyak menyebut nama Allah. Kita diberikan banyak menyebut nama Allah. Ya di sholat kan banyak. Selain sholat wajib, ya ada sholat rawatib, yang sunnah dan sunnah-sunnah yang lain. Ya sing akeh sholate. Ya kalau sholat wajib itu ya gak iso akeh-akeh ya pancet sak mono. Tapi kalau sholat mutlak sampean mau sholat 1000 kali nggih monggo. Sak malam 1000 kali kuat. Tak kuat. Enak nulis bisa menyamai dengan sholat 1000 rakaat ya. Nulis. Iya. Mengkaji kitab Al-Qur'an dikaji. Nah itu dukur pahalanya itu. Kami wiritan. Nah, itu begitu. Ya, itu ya keterkaitan apa? Pertanyaan marrobuka. Ya nanti tak edit lagi ada angka-angka matematika itu keliru. Kurang cermat saya ngitungnya. Ya. Kemudian apa? Man dinuka. Apa agamamu? Islam ngono. Mulai kate dibentak ngono. Gak ngono kondisinya itu. Tergantung amalnya ketika di dunia itu. Wedi betul, takut itu.
sama malaikat mungkar sama nakir itu. Orang yang kehidupannya itu rajin dengan salat ya akan tenang. Ya biasa, tenang. Ya itu bawaannya itu. Apa ya bawaan ya apa ya ya pemberian Allah itu. Karena apa ya dari amalnya dulu ketika di dunia itu. Jadi tahap kedua pertanyaan adalah madinuka apa agamamu? Ya orang yang semasa hidupnya itu senantiasa melaksanakan apa kewajiban sholat. Nah nanti di dalam kuburnya itu ya gampang saja. Jadi pokoknya itu ada di dalam sholat. Ketika ditanya seperti itu ya jawab saja al-Islamu dini. Saiki dijawab ulangi gak iso, besok iso. Ya, semakin sempurna sholat itu ya tambah enak. Gitu. Jadi sholatnya enggak gerusa-gerusu tapi dipahami, direnungkan. Nah, itu gitu. Nah, terus bagaimana orang-orang yang banyak tahu misalkan apa non muslim itu gimana? Tahu kalau apa Tuhannya orang Islam itu Allah. Ya aslinya kan gini, kita kembali ke agama tauhid ya. Nabi-nabi itu membawa ajaran tauhid dari dulu sejak Nabi Adam kan begitu. Sampai sekarang ajaran yang dibawa itu adalah ajaran tauhid. Nah, kalau menambah lagi itu sudah enggak tauhid. Ditambahi, Tuhannya itu ditambah. Ya. Apalagi menuhankan makhluk. Apa makhluk? Ciptaan. Nah, kayak apa ya? Ciptaan patung, batu terus disembah. Itu kan ciptaan. Padha manungsane disembah. Kan gitu. Nah, itu apa? Menuhankan makhluk. Ya akal ini gak nerima ya. Yang disebut Tuhan itu kan maha. Yang disebut Tuhan itu ya yang disembah. Dan dia maha. Lo kok gak maha kok bisa disembah. Lo sifatnya apa statusnya makhluk kok dijadikan Tuhan. Berarti buatan. Nah Tuhan itu bukan buatan. Ini ngomongin apa? Ini rotok dukur sudah di kajian ini. Kajian tauhid ini rotok dukur. Sudah tinggi gitu. Ya, kita memang apa? Disesatkan. Akal kita tuh disesatkan. Pikiran kita disesatkan, ditipu oleh iblis. Itu. Ya pelan-pelan. Gimana dulu prosesnya? Kok kan asalnya itu kan tauhid satu Tuhan, monoteisme. Kan? Hanya Allah yang esa. Kul huwallahu, kata Allah itu satu, bukan dua, bukan apalagi tiga. Kan gitu. Apalagi beranak, wis tambah nemen. Itu tambah nemen itu. Berarti Tuhan kawin lah kan. Itu di dunia makhluk gitu. Akan seperti itu. Makanya kalimat tauhid kita itu apa? La ilaha illallah. Kalau jangan kepingin tahu kalimat itu pernah saya share. Masa Covid dulu gimana apa saya share itu? Di situ kehebatan la ilaha illallah kayak Nabi Musa beri saya kalimat yang apa kalimat yang apa ya? Yang belum pernah dikasihkan. Terus dikasih kalimat la ilaha illallah. Kok kalimat ini yang dikasih? Coba timbangan bumi sak isine iku, wong sik kalah. Itu lihat di apa tulisan saya apa judulnya ya lupa saya. Ada ya masa-masa Covid kemarin itu tentang apa? La ilaha illallah ketika dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu gitu. Juga menjadi apa? Penghalang neraka.
Yaitu kalau kita resapi, kita pahami, kita renungkan dan diterapkan dalam kehidupan, benar akan jadi penghalang neraka, benar itu. Tapi kita berita untuk gak dipahami la ilaha illallah, la ilaha illallah, habis la ilaha illallah membuat perilaku yang melawan dengan la ilaha illallah itu, berarti beritanya itu dihianati. Ya karena gak paham. Itu ketahitan kita itu karena nggak dipahami. Kita Allahu Akbar, apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Mari ngono kita habis salat kok berbuat sombong. Lah mengkhianati salat. Itu kan ikrar, pernyataan Allahu Akbar itu. Allah Maha Besar. Nah, kalimat ya bahasa kasarnya itu kalimat sombong. Allahu Akbar itu. Dan itu pakaiannya Tuhan. Dan itu tidak pernah diberikan kepada makhluk. Jadi tidak punya hak menggunakan itu. Kata Allah itu, kesombongan itu pakaianku. Nah, lek sampean pakai ya kegedean gak cocok. Kegedean itu kalimat itu. Makanya ndak boleh sombong. Itu. Makanya yang sombong kadung ada di surga dikeluarkan. Iblis itu kan di surga toh. Hanya gara-gara sombong dengan apa? Asal penciptaan dirinya loh. Aku kan diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam itu dari tanah, ngono. Itu kan sombong. Nah, itu pakaiannya Tuhan, ya dikeluarkan. Nah, kita belum tahu surga, belum mencobanya. Kok sudah sombong? Wah, kayak sama masuk itu. Yang di dalamnya dikeluarkan kok. Nah, itu begitu memahami apa kalimat Allahu Akbar. Nah, itu begitu. Jadi itu kalimat tauhid. Jadi ya kita apa akan mudah menjawab al-islami dini. Kenapa? Di dalam agama-agama yang mengajarkan sholat itu kan hanya di Islam. Dan Islam, agama Islam pun juga sudah mendapat legitimasi dari Allah. Itu. Inna dina indallahil Islam. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya agama inna dina, sesungguhnya indallah di sisi Allah al-Islam adalah al-Islam. Terus ada lagi kalimat lain di Al-Quran itu gimana bunyinya itu ya? Inna dina al-Islam. Atau agama yang diridai kok di sisi Allah itu kan ada kata-kata ridho itu Islam. Itu. Nah, yang mengajarkan sholat itu di Islam. Nah, kalau kita enggak sholat ya gimana mau menjawab madinukah kalau kita enggak sholat. Nah, sudah jelas kan? Oke. Kalau di agama lain apa jenenge ya? Sembahyang. Apa namanya? Kalau di kita kan sholat. Nah, kalau di non muslim apa? Sembahyang ya. Ya ini ya persoalan tauhid ini. Ini persoalan tauhid, bukan masalah apa moderat, bukan. Saling muhrib, bukan persoalan itu. Ini persoalan tauhid. Jadi tidak ada tawar-menawar. Nah, kalau pelaksanaannya ya kita menghormati. Itu persoalan apa? Menghormati keyakinan. Nah, itu persoalan apa sih istilahnya itu? Moderat dalam beragama. Tapi kalau urusan tauhid ya enggak bisa. Itu enggak bisa. Enggak bisa ditawar itu. Nah, itu begitu. Dan ya kalau kita sholat ya insya Allah ya kita bisa menjawabnya otomatis walaupun nggak bisa Arab itu. Pakai bahasa apa di kuburan?
Walaupun enggak pernah baca bahasa Arab insya Allah bisa. Ya sholat toh. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, man nabiyuka. Siapa nabimu? Jadi orang yang melaksanakan kewajiban sholat itu akan menjawab dengan mudah Muhammad. Di dalam sholat ada sebutan Nabi Muhammad, kata Muhammad itu ada. Di mana? Tahiyat. Tahiyat awal, di tahiyat akhir ada. Yang langsung menyebut nama Muhammad itu ada. Itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad 2 kali. Yang tidak disebut secara jelas, yang samar ada lagi di sebelumnya itu. Kalimatnya apa? Assalamu alaika. Maksudnya ka itu adalah Rasulullah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian minta assalamu alaina. Assalamu alaika ayyuhan. Keselamatan, kesejahteraan kah kepada engkau. Ayyuhan nabi, wahai nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, kan gitu. Berarti ada 3 ya. Salah lagi nulisnya. Yang disebut langsung nama Muhammad kan ada 2, yang nggak disebut 1, yang nggak disebut nggak itu. Yang disebut itu pakai sebutan kah. Ya kan ada di dalam sholat. Ya kalau nggak sholat ya nggak nyebut gini. Jadi istimewa kalau kita itu menyebut-nyebut di dalam sholat. Nah, ada juga hadis. Posisi terdekat dengan Tuhan, dengan Allah itu ketika sujud. Maka perbanyaklah doa, kan gitu. Artinya ya jadi kan ya doa apa saja ketika sujud itu, di sujud terakhir itu. Kalau di awal-awal kok khawatir lali dapat berapa rakaat. Saya keasikan berdoa. Sampai lupa. Pada saya kurang, langsung assalamualaikum. Wah. Ya dia di sini terakhir aja. Berarti saya kurang sadar. Kok keasikan lagu? Lupa. Pernah saya mengamati. Maksudnya keasikan lagu gimana? Lagunya waktu bacaan Al-Quran. Bacaan apa surah. Setelah Al-Fatihah surah ini dilakukan akhirnya lupa. Terlalu banyak mengikuti di awal-awal sujud. Ya. Asli ini kan bacaan Al-Quran kan hanya di rakaat pertama dan kedua toh. Ya kok iso ya. Ya mbuh maneh. Ya mungkin perlu ditambahi lah. Ada ono sing bolong. Iya. Ya gak konsen. Iya. Ya, makanya kan kita juga hati-hati. Jadi terjebak ya. Ada jebakan. Iya. Ya untungnya berjamaah, ono sing ngingetno. Nah. Kadang-kadang semuanya jadi lupa. Aduh. Aduh, ya. Enggak ada yang mengingatkan. Itu kemarin waktu Pipul ya, baru 1 rakaat sudah terus giling-giling. Wah, ngacem mana? Ya, silakan begini, itu fungsinya makmum itu. Iya, fungsi makmum itu ya mengawasi itu. Aku bingung ya, Pak. Aku ngomongin itu keliru bisa pas konsentrasi apa. Terus mana lagi sekolah? Jadi dulu. Ini mana musuh lepas lah. Dua kono. Oh iya. Nah, itu dia mau subhanallah.
Ya, itu. Jadi kalau kita melihat nafsu, jangan hanya dilihat di apa ya, keburukan. Pinternya nafsu kita nafsu menggelibang kita kadang-kadang ya jalan kebaikan yang digunakan. Nah, dan kita ya nggak sadar. Apa sadar? Ayo, apa sadar? Sadar ya satu senang, bukan begitu. Yang disebut sadar itu tahu, kok usah iling, tahu. Jadi jangan tahu dengan apa yang ada di sekitarnya tuh sadar, berarti tahu dengan sekitarnya. Sadar dengan ucapan, berarti tahu akibat buruk dari ucapannya. Kalau ucapannya salah itu tahu, itu sadar, tahu. Nah, supaya sadar ya belajar ilmu pengetahuan. Iya. Nah, orang yang tersesat kan karena nggak tahu toh. Orang tersesat itu kan karena nggak tahu. Nah, dia baru sadarnya ketika sadar. Artinya apa? Pengetahuannya loading. Mungkin dulu lali. Nah, ketika pengetahuannya loading, sadar. Nah, gitu. Dididik tak takoki. Saya mancep ngono ku lho, Pak. Kadang ngomong sampai jauh tapi istilah lu gak tahu. Waduh, ngamblang jadinya itu. Saya tak gitu kan, catin-catin itu tak gitu kan. Sitok ngomongin, kok ngomongin sakinah? Apa sakinah? Wah, gitu. Kok mawaddah warahmah? Apa mawaddah warahmah? Ya kadang gak ada yang bisa jawab. Itu ya akhirnya nah itu biar nancapnya kuat. Sepele tapi fatal. Oh, ketika sadar, apa sadar? Guyu-guyu tok. Itu tahu. Nah, itu sering kita pakai itu. Ya, kalau kita tuh sering menyebut nama Rasulullah di dalam sholat itu, ya kita harus sering sholat. Gitu. Nah, insya Allah ya kita bisa mencapai Muhammad Nabi. Bi panjang ya, ada ya-nya, ya mati. Nabi atau Nabi. Nah itu kan non ba Nabi. Kalau dipanjangkan ada ya sukunya Nabi. Iya itu maksudnya ku, kata milik. Kayak lah atau li untuk. Kalau dipanjangkan li untukku, punyaku. Jadi mengandung makna kepunyaan, pengakuan. Nabi, nabiku. Nah, itu begitu. Ya, apalagi dalam kehidupan sehari ya ditambahi sholawat yang lain. Sholawat itu banyak. Itu banyak macamnya. Jadi kalau berdoa diiringi dengan sholawat, wah mibernya tuh copot. Ditambahi dengan asma Allah, itu perintah. Berdoalah kamu dengan asmaku. Ya kak semua. Ya pokoknya ada asma Allah. Kemudian ada sholawatnya. Makanya kalau saya doakan ada ada kalimat pujian kepada Allah. Kemudian ada sholawatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir. Nah. Jadi kalau satu doa tuh yang urutan pertama tuh ya nama-nama Allah, shalawat, kemudian doanya ampun. Itu sudah tak tata begitu. Penting. Kita meminta ampun itu penting. Tapi kadang ya otak itu ingatan kadang ditindih, ditutupi dengan materi. Akhirnya ya Allah kayakan saya. Ya Allah kayakan saya, minta rezeki sing akeh. Lali jaluk ampun. Itu
Ya penting, harta ya penting, tapi kita kadang nggak iso ngawal, nggak iso ngelola. Jadi sukses terbesar ketika mati itu ya memperoleh pengampunan. Ya. Dan harta ya gak digawa kecuali sing disedekah-sedekahno itu sing digawa. Yang akan hadir besok itu. Sing gak disedekahno ya gak akan hadir, gak ono. Kalau Allahumma salamatan ini Allah ya Allah, keselamatan di dalam agamaku. Minta keselamatan dalam agama. Hah? Ya semen doa ya itu kan apa? Keselamatan fitin ya. Sifatnya kan ya mungkin gimana kalimatnya? Ya Allah, kami meminta keselamatan dalam agamaku. Keselamatan fitin dalam agama ya. Wa afiatal fil jasad, afiyah. Sehat wal afiat. Itu sehat rohani. Ya, sehat secara rohani, afiat itu sehat secara batin. Fil jasad yang ada di jasad. Itu. Dia minta kesehatan lahir batin. Wa afiatal fil jasad. Itu ya, ada doa itu seperti itu. Nah, ini penting kita berselawat. Lawang Allah saja itu berselawat. Tahu? Di mana tahunya? Tahu di mana? Tahunya cuma dengar saja. Wah, di Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha sesungguhnya Allah berselawat ya apa sih? Innallaha wa malaikatahu sesungguhnya Allah dan para malaikat ya. Piro jumlahe? Enggak tahu. Saya buat angan-angan ya. Di Arsy itu ada Ka'bah. Sama kayak kayak di Mekah itu. Ada Ka'bah, tiap hari itu ada 70.000 malaikat tawaf. Tiap hari. Dan setelah itu enggak kembali lagi. Piro jumlahnya? Wes diangan-angan ya. Berapa ya malaikat itu? Sing tawaf tiap hari 70.000. Ini kata Rasulullah ya. Saya dapatnya informasi itu. Tiap hari 70.000 malaikat per hari. Setelah dan yang sudah selesai itu tawaf nggak kembali lagi. Yo. Ah, itu. Ini para malaikat ya. Diperintah oleh Allah untuk berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Alan Nabi, gak ngomong ala Muhammad, enggak ada di Al-Quran itu. Kalau sudah memanggil Rasulullah itu pasti ya ayyuhan Nabi. Nah, ini juga gitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, atas nabi. Yang mesti nabi Rasulullah itu Nabi Muhammad. Allah memberikan penghormatan yang luar biasa. Itu. Kemudian lanjutnya ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihim taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya dan berikan salam. Walaupun Rasulullah itu sudah diampuni, dosa-dosanya sudah dijamin ya. Jangan berpikir seperti itu nafsu iku. Wis gak usah selawat, Rasulullah sudah aman. Jangan. Ya. Kalau ada nafsu, aku ki disuruh Allah. Nah, gitu aja. Jawaban dewe. Hati yang jawab. Aku ki hanya memenuhi perintah Allah, disuruh berselawat, dan itu pun untuk kepentinganku sendiri. Apa? Memperoleh syafaat. Nah, ini juga apa tadi ini? Nah, besok iso jawab di kuburan. Nabi juga
Muhammad Muhammad Nabi kan gitu. Lalu kak sholat, ya gimana mau menyebut orang yang disebut itu ya kalau kita merasa dekat, ya kita akan menyebut terus, gitu. Masa katanya cinta, kok gak tahu disebut, katanya kekasih, kok gak tahu disebut, itu. Siapa istrimu? Siapa ya? Lali. Siapa anakmu? Lali. Tapi ya sih. Berarti di rumah gak tahu nyebut anak Lah ono opo kok gak tahu disebut. Lah mau nyuruh-nyuruh kan nyebut. Itu kuno iki. Panasna mobil. Ambilkan kunci. Maksudnya namanya Ya siapa itu? Kan gitu. Gak tahu disebut. Gak lucu. Ada apa? Ada apa gerangan? Ada masalah apa? Nah, itu. Nah, itu ya. Kemudian apa lagi? Kitabuk. Kitabuk. Apa? Kitabmu. Lagi-lagi dengan barokahnya sholat kita bisa menjawabnya. Kalau orang gak sholat, ya piye? Di sholat itu ada rukunnya, rukun bacaan Al-Fatihah itu. Lalu nggak baca Al-Fatihah sholatnya gak sah, batal. Ada dulu sahabat itu sampai ping itu ya. Nah itu begitu. Kemarin sudah ya sampai Al-Fatihah ya. Nah, kalau nggak bisa, misalkan ada mu'alaf kan ada itu baca tasbih, tahmid, takbir, hauqalah itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baca itu. Kalau belum bisa baca Al-Fatihah. Tapi tetap terus belajar. Nah, itu sebagai pengganti kalau memang belum bisa Al-Fatihah. Nah, dan itu hanya ada di sholat itu, belum lagi bacaan Al-Quran yang lain di setelah Al-Fatihah. Nah kan begitu, masa kak moco. Nah itu ada di dalam sholat. Kalau nggak sholat ya gimana mau baca nggak sholat. Besok ditakoi kita buka, apa jawabannya sehingga iso? Kaget. Ngono. Iya. Ada hadisnya, ada. Turun apa ya? Turun tak lampirkan. Jadi mereka itu kayak orang-orang kafir. Walaupun sudah kenal. Ya masa Trump karo Islam sih? Trump jos busa saya kenal ya sholat kalian. Saya dulu punya teman ketika saya jadi sales itu, assalamualaikum, cek fase ini ngomong gitu. Wah tapi digawe bujui wong muslim. Padahal wong Kristen gitu lah. Ketika saya jadi sales itu dulu, ya Allah, enak pas poso dodolan ngono, enake siang-siang panas-panas di lapangan iku ngombe es. Aduh, pergi. Ya itu begitu. Jadi walaupun tahu nggak bisa jaminan, jaminannya tetap ada di sholat. Itu. Jadi sholat itu ya pondasinya. Ingat di hadis pertama dulu. Besok ketika dihisab, yang pertama kali dihisab apa? Sholat. Kalau sholatnya buruk, yang lain dianggap buruk, makanya perbaiki. Sholatnya perbaiki, gitu. Nah, jadi sholatnya itu bisa membawa kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau sudah seperti ini, ya insya Allah gampang jawabnya. Jawab. Ya Al-Quran kitabi kan gitu nanti. Al-Quran adalah kitabku atau Al-Quran imam. Apa imam?
panutan. Nah, Al-Quran itu kan petunjuk panutan dalam menjalani kehidupan di dunia. Itu. Nah, nanti ya hadir juga Al-Quran itu. Di alam kubur rujak datang menemui itu. Bentar lagi nih. Iki sing ditunggu Pak Nur Cahyo iki. Nah, itu. Ya, dipersingkat jam berapa? Jam? Hah? Hah? Sudah? Sudah jam berapa? Enggak, sekarang. Sekarang 5:04. Mau 5 menit lagi katanya Pak. Oh iya. Jadi kita persingkat. Aina kiblatuka. Ya, yang hanya menghadap kiblat ya hanya orang yang sholat. Usolli fardad duhri arba'ah raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman imaman lillahi ta'ala. Sendirian tadi adaan lillahi ta'ala. Tuh. Dan menghadap kiblat, arah. Ya. Arah secara fisik ya Ka'bah. Arah kiblat secara rohani ya kita menghadap Allah. Itu. Ya, cuman kan kita punya apa? Oleh Allah dikasih dunia fisik, kita susah ke sana itu. Ya, akhirnya dibuatkan kiblat. Jadi fisiknya kita tuh menghadap ke sana, tapi hakikatnya menghadap Allah. Makanya kiblat itu disebut Baitullah, rumah Allah. Ya. Ya kalau nggak salat ya gimana mau bisa jawab besok sampai malaikat itu. Aina kiblatuka? Endi kiblatmu? Ya, itu jawabannya. Terbelalak. Tadi kayak saya jawab. Itu. Itu ya. Tak persingkat. Asli wakeh materi iki. Saya juga nulisnya ambek keringet titik ngono ya. Nah, iya. Oh, ada kitabnya itu. Ya, enggak belajar itu, kita kekurangan apa? Islam juga kan nggak semua tapi kan itu kan hidayah kan nggak bisa tapi langsung suruh masuk Islam. Iya. Hidayah itu ya juga sekarang kan banyak orang dia tahu memang akurat tapi dia kan ininya kan iya. Hatinya tertutup di situ. Kalau hatinya tertutup, ya kita ya susah untuk hidayah masuk tuh. Ya buka dulu. Atau pelan-pelan. Iya, yang ngeyelnya ini sing yang itu ngeyelnya ini sing kore. Loh yang muslim aja kadang ngeyel kok susah kok dikandani. Iya itu. Di situ ada yang namanya ego. Kita tuh ada ego, nafsu itu, ego. Nah, kalau ego sudah depan ya sudah tidak bisa. Itu, walau dia apanya gak iso. Ego itu. Ego keakuannya. Itu ego, keakuan, merasa nah itu. Ya, termasuk sahabat siapa? Umar kan paling termasuk Rasulullah itu takut itu ketika belum masuk Islam itu kan terkenal Pak singa padang pasir itu keras sekali itu wah takut ya. Sehingga Pak ada dua sama Hamzah itu keras itu takut itu
Nah, itu apa? Melunakkan hati. Egonya itu dikesampingkan. Insya Allah hidayah masuk. Penghalangnya ego kita sendiri. Misalnya kalau dibaca Itu. dari ya kalau kita bilang itu kan ini mengatamkan. Jangan itu berat sekali ya. Jangan kita yang Islam ya, kita yang sudah coba pengajian kayak gini. Kowe seru. Iku ego hati-hati. Gak kira teko. Wis roh ngono kan. Padahal kita nggak tahu ngajinya belum dimulai atau apa sih turun. Itu kan di awal. Lihat judul pengumuman itu. Kalau kita kan bahasa yang kita katakan kan bahasa Arabnya, misalkan dari Al-Fatihah sampai juz 30, tapi kita nggak pernah baca terjemahannya mulai awal. Kita katakan pastinya aja tahu. Makanya saya pesan ke ini sebelum saya mati hatamkan Al-Quran ya ini lah. Wah gak apa-apa alam sekali saya hidup itu. ayo cepat minta kepada Allah. Itu kita itu sebetulnya ngaji ya untuk diri kita sendiri, baca Al-Quran itu untuk diri kita sendiri, itu bukan untuk siapa. Matinya pun sama juga. Masa ngajiin anak belum tentu ketika mati itu ngajiin belum tentu. Ya sekarang lah kita ngajiin kita seakan kita sudah mati. Jenengan tidur ya sebetulnya itu mati kecil. Cuman roh itu masih ada ikatan dengan tubuh kita sehingga bisa balik maneh. Lah ikatannya sudah tidak ada, nggak akan kembali dia itu. Nggak akan kembali. Makanya kata Rasulullah itu orang tidur tuh mati kecil. Dia akan berkelana ke alam roh, ketemu sama teman-temannya. Nah, ya kita tidur tuh begitu, Pak. Saya baca di kitabnya tuh begitu. Ya kita merasakan mimpi karena masih ada ikatan. Ajal kita tuh masih ada, kayak layangan. Masih ada kita dengan pemiliknya asal gak pedot ae. Gak ada yang gunting atau layangan sing itu. Kita roh itu kembali karena masih punya ikatan dengan jasad. Maksudnya kalau yang kita kayak mimpi ya itu nanti alam itu ya kita. Iya. Kita rasakan yang mimpi itu. Saya tuh punya kitab itu tentang masalah tidur itu gak tahu dibaca. Gak sempet ngajar wae. Ya Allah, aku punya kitab tuh suruh dibaca ya ono. Kemarin saya baca Ajikro atau Wobel sak mene iku baru tak baca karena saya mau ngisi ini. Itulah. Ya Allah, terlalu sibuk itu. Nah, itu. Iya, kan saya tuh gitu saya tuh. Ya itu ya nanti ini nanti jenengan baca sendiri. Di sini saya sertakan sedikit lawan dari apa ya hiburan di kuburan. Lawannya apa? Lawannya hiburan tuh saya selipkan di sini. Tapi saya rotok ngeri titik. Terutama ada yang namanya apa akro sujaul akro itu. Tuh teman kita sing gak sholat, ular. Dan ular itu diciptakan dari harta yang tidak disucikan. Sujaul akro namanya. Iya. Saya selipkan sini. Harta yang tidak disucikan itu harta kotor. Ya, penyuciannya adalah zakat namanya. Itu. Zakat kan artinya karena penyucian. Kalau zakat fitrah itu penyucian jiwa kita, poso kita banyak bolong-bolongnya. Nah, zakat fitrah itu saya sempurna. Nah, itu dan dikasihkan sebelum hari raya. Nah, itu. Itu aja ya. Atas kekurangannya nanti jenengan baca sendiri. Atas ini kan roto akeh. Akeh sih, aduh. Mesti satu bab ini bisa berlembar-lembar. Itu wah kak akeh ini. Kak nutut juga itu ya. Itu. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.